Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu pada tutor UAS APK kali ini. Di sini ya Kak sebagai eh, moderator yang akan memandu jalannya tutor kita malam ini. Mungkin kepada Bang Mahmuda dipersilahkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Serius? Terus kasi ini kaya kan nila kaya jalan apa ada. Tak ada lah, Cang. Oh, kok Ica yang cek? Sebenarnya ada ngecek. Sebenarnya lagi di jalan tadi. Aku baru Rizky sampai di kos Mahmuda, tuh. Nah, tapi saya lu beliau juga nonton juga di apa tuh? dari kelas Jadi Fisika bukan dulu aku. MK Oh iya, Hit tolong. Ah, Tapi kok Sebastian tak tahu ada. Sebastian? Tak ada. Mas, lo boleh pesan waktu. Aku sudah tahu Sebastian deh. Baik, terima kasih kepada Bang Mahmuda. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Mahmuda untuk memulai tutor ini. Oke, sebelumnya sebelum mulai izin terlebih dulu share screen. Oke, apakah share screen-nya udah kelihatan? Udah bang. Sudah, Bang. Eh, Baik. Nah, untuk tutor APK kali ini mungkin tidak bakal lama-lama dan tutornya di sini lebih ke algoritmanya, lebih ke pemrogramannya gitu, bukan yang teori. Jadi di sini kita mulai di pengkondisian if else karena rasanya untuk yang dasarnya seperti tipe data dan hal-hal yang mendasar itu rasanya rekan-rekan sudah memahaminya gitu. Mungkin tidak apa kan kita mulai dari pengkondisian if else statement ini. Nah, sebelumnya di tutor kali ini eh, saya juga masih belajar. Jadi di sini jika nantinya pas di eh, tutor nanti ada rekan-rekan yang bingung atau ingin bertanya, langsung aja tanya. Dan di sini kita eh, langsung interaksi, tidak komunikasi satu arah. Jadi kalau nanti rasanya pas di tutor ada yang ragu, langsung aja ditanyakan. Baik, langsung aja. Yang pertama terkait statement di if dan else. Nah, mungkin sudah sebelumnya teman-teman sudah juga tahu juga jika program di program praktikum sebelumnya juga sudah mencobakan. Nah, kita langsung aja ke contoh yang awal. Nah, di if statement atau di pengkondisian itu di programnya ada dua kondisi, yang mana di kondisi awal, misalnya di sini kita contohkan di eh, program untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, di yang baris kelima, kita tentu aja untuk membuat variabel atau eh, eh, variabel input gitu. Di sini variabel inputnya
dimisalkan aja sebagai A, dan kita nanti di sini inputnya integer. Jadi bilangannya harus bilangan bulat. Nah, kondisinya di sini ada dua karena bilangannya genap atau ganjil. Yang kondisi pertama, if-nya, jika masukan atau variabel yang kita inputkan itu di modulus 2, eh, persen ini artinya di modulus, artinya bilangan input yang kita inputkan A ini, jika di modulus 2, eh, eh, hasilnya bernilai sama dengan nol atau sisanya nol, maka eh, aksinya, aksi untuk if itu di print genap. Dan jika di luar itu, di luar kondisi pertama ini, maka dibuat else-nya yaitu print ganjil. Nah, di sini programnya sederhana, masih sederhana. Kita contohkan aja langsung. Nah, di sebelah kanan terlihat input. Dari sini kita masukkan suatu bilangan, kita masukkan misalnya 2. Maka yang keluar genap. Dan jika yang kita masukkan itu eh, misalnya 3, nah hasilnya ganjil. Karena jika 3 kita modulus 2, maka sisanya bernilai 1. Jadi di luar kondisi yang pertama. Maka yang dikerjakan adalah kondisi else. Kemudian untuk selanjutnya kondisi if, elif, dan else. Nah, untuk kondisi yang kedua ini, di sini programnya itu ada beberapa kondisi. Jadi yang tadi cuma ada dua kondisi, yang itu kondisi pertama if dan kondisi kedua else. Dan yang pada kali ini itu ada beberapa kondisi. Jadi di sini kondisinya bisa lebih dari 2, 3, 4, ataupun seterusnya. Jadi jika kondisinya ada lebih dari 2, maka kita menggunakan eh, program sintaks elif ini. Nah, di sini programnya juga menentukan bilangan eh, suatu nilai lah. Suatu nilai, misalnya nilai ulangan yang rentangnya adalah 0 sampai 100. Nah, di if pertama, nilai n atau inputnya itu besar dari 0 dan n kecil dari 30. Maka hasilnya nilainya rendah. Kemudian begitu juga dengan elif sampai ke elif n besar sama dengan 60 dan n-nya itu kecil sama dengan 100. Nah, else-nya ini fungsinya untuk menghindari kesalahan sintak atau error nantinya jika eh, jika user itu masukkan angka atau bilangan yang lebih dari 100 ini atau kurang dari 0. Maka di sini kita gunakan else untuk menghindari kejadian error tersebut. Dengan else-nya itu eh, kita masukkan printnya, nilai yang Anda masukkan tidak sesuai ketentuan. Mungkin ini masih sederhana, masih bisa dipahami. Kita lanjut. Ini juga sama, cuman di sini bedanya cuman memakai rumus, nggak terlalu susah juga. Oke. Nah, mungkin untuk if else secara ringkas mungkin seperti itu aja. Dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait if else ini di pengkondisian ini. Jika ada langsung aja sebelum kita masuk ke selanjutnya yaitu for atau looping. Ada? Oke, jika tidak ada kita lanjut aja ke yang selanjutnya terkait program looping.
Nah, di program looping ini ada dua eh, sintak. Yang pertama itu for, yang kedua ada while. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau di for ini eh, untuk perulangannya kita sudah mengetahui banyak perulangan yang bakal kita lakuin gitu. Kalau untuk while itu kita tidak mengetahui banyaknya perulangan yang akan dilakukan atau perulangannya tak hingga sampai kita merhentikannya secara manual gitu. Nah, untuk contohnya sendiri di sini untuk contoh sederhana aja, di sini ada program untuk penjumlahan nilai input yang kita inputkan. Misalnya di sini oke sebelumnya di sini ada n. N ini untuk input. Kemudian jumlah sama dengan nol ini adalah inisiasi untuk menyimpan data yang kita inputkan tadi. Dan untuk perulangannya, for i in range ini, for i ini untuk untuk angka yang kita inputkan ini, yang mana range-nya dimulai dari satu dan berakhir di n tambah satu atau jumlah input ini ditambah satu dan di bawahnya aksinya jumlah ditambah dengan i-nya. Kita langsung contohkan aja. Nah, di sini misalnya nilai n yang kita masukkan adalah 3. Nah, maka penjumlahan dari satu hingga 3 adalah 6. Ini betul ya, karena satu ditambah 2 itu 3 dan hasilnya itu ditambah dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 6. Kemudian untuk while, nah oke. Nah, untuk while ini di sini saya menginisiasikan terlebih dahulu nilai while itu bukan while true tapi while r. Nah, di sini r ini cuma variabel, jadi teman-teman bisa ubah sesuai keinginan mau r, a atau apapun itu yang sama dengan ya. Maka nantinya jika r itu kita inputkan ya, maka programnya terus berulang. Di sini while r jika programnya true while R ini, maka programnya akan melakukan eh, apa, meminta input terlebih dahulu, kemudian melakukan kondisian if else yang di awal tadi untuk mencari bilangan genap atau ganjilnya. Mungkin bisa dilihat di contoh berikut. Nah, di sini kan masukkan angka misalnya 2, kemudian bilangannya genap. Nah, di sini lanjutkan programnya ya atau tidak. Nah, itu tuh jika kita masukkan ya, nah maka programnya akan terus berulang sampai eh, kita menginputkan tidak. Oke, itu masih masih yang program sederhana. Oke, mungkin untuk well dan for-nya sampai di situ kita bakal masuk ke program yang lebih cukup rumit lagi. Nah, untuk terkait perulangannya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa ditanyakan langsung aja, raise hand atau open mic-nya. Apakah ada? Oke. Jika tidak ada, mungkin kita langsung ke eh, yang untuk break. Nah, di praktikum-praktikum sebelumnya, eh, saya yakin teman-teman udah
melakukan atau sudah mencobakan fungsi dari break ini, yang mana itu fungsinya fungsi break ini jika programnya sudah sesuai yang kita inginkan, maka programnya langsung berhenti gitu. Nah, di sini eh, programnya ada di yang pertama inisiasi untuk angkanya sama dengan nol, kemudian while angkanya kecil dari 5, maka jika angka itu masih kecil dari 5, maka akan dilakukan perulangan terus. Dan angka di bawah ini untuk menambahkan satu setiap eh, bilangan yang ada di angka ini. Kemudian jika if angkanya bernilai dengan 3, maka di print nice dan break atau berhenti. Mungkin agar bisa lebih memahaminya seperti ini. Nah, angka sekarang 1, nah, maka dia tidak break langsung ke WhatsApp. Dan angkanya 2 juga langsung ke bawah. Dan angkanya karena bernilai 3 di sini, maka angkanya programnya berhenti di 3 karena di sini ada break. Jadi fungsi break di sini adalah untuk gimana? Untuk jika programnya sudah mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, maka programnya langsung berhenti. Tidak harus mengulangi eh, hasil mengulangi sampai 5 kali karena di sini kan angkanya sampai 5 gitu. Jadi di sini kita hanya membutuhkan angka 3. Jika sudah dapat angka 3, ya udah di print nice dan programnya langsung berhenti. Oke, lanjut. Jika tadi ada break, nah maka selanjutnya di sini ada eh, namanya continue atau eh, lawanan break tadi. Di sini continue ini fungsinya adalah untuk membuat loopnya itu meloncat ke step selanjutnya. Mungkin kita bisa contohkan langsung aja. Nah, di sini seperti tadi perulangannya angkanya kecil dari 5. Dan di sini di sebelah kanan bisa kita lihat angka sekarang yaitu 0, tidak ada yang dilakukan atau tidak ada eh, print di bawahnya. Kemudian angka sekarangnya 1 seperti tadi langsung ke print WhatsApp yang di bawah ini ke aksi 2. Kemudian angka yang kedua juga dan angka yang ketiga juga. Nah, angka yang ketiga ini kan harusnya tadi kita udah berhenti gitu kan dan eh, harusnya juga udah harusnya gini kan di bawahnya ada nice. Nah, dia angka sekarang 3 cuman ada nice nggak ada WhatsApp-nya. Seharusnya di sini kata WhatsApp ini juga ada di bawah nice ini. Tapi karena ada eh, fungsi continue, maka di sini akan membuat loopnya meloncat ke step selanjutnya atau ke berarti langsung ke meloncat ke perulangan yang pertama ke aksi yang satu ini sehingga program print WhatsApp ini dilampauinya. Jadi gunanya continue adalah itu itu untuk langsung melompat ke program awalnya. Mungkin gitu segitu untuk yang continue. Lanjut ke eh ini contoh untuk eh, perulangan dan mungkin yang untuk contoh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan.
Oke, mungkin di sini rekan-rekan yang ada di Zoom ini langsung aja bertanya jika ada yang ragu ataupun yang tidak tahu dan juga kurang paham langsung aja ditanyakan. Karena di sini kita komunikasi dua arah. Oke, jika ada pertanyaan langsung raise hand dan eh, mungkin on mic aja jika tidak mau raise hand. Oke, enggak ada. Eh, Oke, untuk selanjutnya di sini ada untuk fungsi def yang di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi kait untuk def ini, gimana cara menggunakannya dan juga untuk apa kegunaannya. Nah, di sini devnya itu ada dua macam, sebenarnya ada beberapa macam, cuman di sini eh, saya akan menampilkan dua macam aja. Yang pertama fungsi dengan argumen, kemudian fungsi dengan return. Untuk yang pertama ini fungsi dengan argumennya itu untuk sintaknya ada yang pertama kita tentu menggunakan def, kemudian nama fungsinya di sini terserah nama fungsi ini sesuai programnya atau sesuai yang diinginkan. Kemudian argumennya di dalam sini argumennya itu fungsi yang bakal kita gunakan. Misalnya di sini def hello world di dalam apanya dalam kurung mohon maaf teman-teman semuanya. Tadi ada kendala jaringan, jadi saya terlempar dari Zoom meetingnya. Oke, lanjut di tadi sampai di contoh penggunaan dev ini. Di sini kan dev fungsinya, nama fungsinya di sini kita pakai hello world. Nah, untuk argumennya itu adalah nama. Nah, fungsi hello world ini akan menerima input dari variabel nama ini. Dan aksinya itu bakal print selamat datang
Selamat datang di dunia, wahai nama. Nah, nama di dalam ini bisa eh, kita inputkan dan di sini kita saya membuat programnya tidak input. Udah ada namanya di sini Ucup dan Asep. Nah, kita jalankan aja. Nah, yang programnya itu yang ini, yang dua baris di atas ini. Nah, untuk fungsinya, jika kita menggunakan eh, nama fungsi, nama fungsinya di sini kan kita gunakan hello world dan di dalam kurung kerawal ini nama, maka eh, muncul argumen. Berarti jika kita menggunakan hello world di dalam namanya ucup, maka akan keluar di print di bawah fungsi def-nya. Untuk contoh lainnya seperti ini, def tambah. Nah, fungsi fungsinya adalah tambah dan di dalam kurung ini argumennya angka pertama dan angka yang kedua. Kita pisahkan dengan koma. Fungsi tambahnya di sini kita menggunakan ya operasi matematika biasa. Hasil sama dengan angka satu ditambah angka 2. Nah, printnya di sini untuk agar fungsinya berfungsi nanti kita gunakan f. F ini fungsi untuk di dalam mengubah string akan menjadi integer bisa dilakukan operasi aritmatikanya. Di sini kita gunakan kurung kerawal, artinya angka yang dimasukkan tadi itu bisa dihitung menggunakan fungsi yang ada di Python ini. Jika kita menggunakan kurung biasa, maka itu nanti nggak bakal terbaca dan programnya akan error. Di sini kita menggunakan angka tambah angka angka satu tambah angka 2 sama dengan hasil yang ini. Ini tuh inisiasi atau rumusnya. Jadi, jika programnya kita buat di bawah ini, untuk misalnya nambah angka satu dan 5. Di sini kan udah ada angka satu dan 5. Maka kita tinggal nambahkan aja fungsinya tambah di dalam kurung 1,5. Maka programnya bakal menghitung langsung otomatis 1 tambah 5 itu di sini di program yang ini 1 tambah 5 sama dengan 6 gitu pun dengan 1000 tambah 1 1001. Nah, berikutnya di sini kan fungsi dengan argumen, kemudian selanjutnya fungsi dengan return. Nah, oke. Eh, Di sini untuk sintaknya, untuk fungsi dengan return ini sama seperti yang tadi, kita gunakan fungsi def terlebih dahulu, kemudian nama fungsinya, lalu oke kita lanjutkan. eh Tadi sampai untuk di contoh fungsi yang menggunakan return. Nah, bedanya tadi di sini untuk fungsinya di bawah apa tadi di bawah badan fungsinya di bawah def ini di akhirnya itu ada returnnya. Artinya apa? Artinya kita di program selanjutnya hanya menggunakan variabel returnnya. Di sini variabel returnnya output underscore kuadrat untuk melakukan fungsi kuadrat. Maka di program di bawahnya jika kita ingin menggunakan kuadrat, kita tinggal membuat output kuadrat
output underscore kuadrat seperti ini aja. Di sini di bawahnya di sini kan udah kita buat def kuadratnya. Di sini input angka. Nah, untuk rumusnya di sini kita buat output kuadratnya yang sama dengan input angka yang di dalam ini tadi, yang di dalam argumen itu bintang bintang 2. Kalau di Python kan untuk kuadrat fungsinya adalah bintang bintang 2. Jadi di bawah ini kita untuk mengkuadratkan Y sama dengan kuadrat 5. Nah, di sini maksudnya di variabel pertama kita misalkan ingin mengkuadratkan angka tertentu. Di sini kita inisiasikan aja langsung tidak input ke angka 5. Nah, caranya sesimpel kita tinggal membuat eh, fungsi kuadrat ini sebelum angka yang ingin kita kuadratkan. Seperti contoh, Y sama dengan kuadrat 5. Jika kita ingin untuk user yang menginput, kita tinggal buat di sini Y kuadrat sama dengan input sama dengan masukkan angka yang ingin diinputkan dan ya seperti program biasanya. Hasilnya bisa dilihat di konsolnya. Di sini untuk kuadrat 5 itu juga benar kan? 25 kuadrat 6 36 dan Z-nya ini 10 ditambah kuadrat 7 49 tambah 10 59 dan untuk selanjutnya di sini untuk fungsi tambah juga sama. Nah, yang di bawah ini cukup berbeda karena di sini fungsinya dengan menggunakan return yang banyak ya. Untuk defnya ini kita buat nama fungsinya operasi matematika. Untuk angkanya jika kita ingin masukkan angkanya 3 juga bisa. Di sini kita buat angka 1, angka 2 dan angka 3. Namun di sini contoh sederhananya kita gunakan dua angka aja. Jadi angka 1 dan angka 2 untuk argumennya. Untuk memisahkan angka ini jangan sampai lupa untuk menambahkan koma di antara angka 1 dan angka 2-nya. Kemudian di bawahnya untuk ini kita masukkan rumus-rumus aritmatika yang biasa aja. Untuk tambah ya kita gunakan rumus seperti ini. Begitu juga dengan kurang, kali, dan bagi. Nah, returnnya di sini adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang mana di sini untuk tambah itu adalah kita buat dengan K. L itu kurang, M itu kali, dan N adalah untuk bagi. Nah, agar perhitungannya 9 angka 9 dan 5 ini dihitung menggunakan fungsi operasi matematika ini, kita tinggal masukkan def fungsinya yang ini yang warna biru ke bawah sini. Dan di dalam kurung untuk angka 1 itu terserah mau angka berapapun itu boleh. Di sini contohnya 9. Em, ya 9 dan angka 2-nya 5. Setelah kita run maka programnya bakal nge-run atau melakukan operasi matematika yang ini. Hasilnya di sini bisa dilihat di sebelah kanan ini hasil tambahnya kurang, kali, dan bagi. Oke. Lanjut. Nah, di sini untuk contoh yang menggunakan input dan di sini untuk programnya di sini menghitung lebar dan juga apa menghitung hasil perhitungan
keliling dan luas dari eh, satu bangun datar. Nah, di sini untuk def yang pertama, di sini untuk fungsi dari mengambil input dari user. Di sini inputnya berupa lebar dan juga panjang, dan kita gunakan yang fungsi return tadi, lebar dan panjangnya. Nah, untuk lebar dan panjang itu bisa kita masukkan ke fungsi yang kedua untuk menghitung luasnya. Di argumen ini kita tinggal masukkan lebar dan juga panjang dari fungsi yang pertama. Nah, kemudian di fungsi yang kedua ini otomatis bakal menghitung lebar dikali panjangnya, dan untuk kelilingnya gitu juga. Kemudian untuk di sini kita buat display atau pesan untuk operasinya jika kita sudah apa sudah menghitungnya, program sudah menghitungnya. Maka di sini bakal muncul tampilan hasil perhitungan. Di dalam ini message-nya atau pesannya yang ingin kita eh, lakukan. Nah, mungkin kita langsung aja ke contohnya. Masukkan nilai lebar itu 2 misalnya dan panjangnya 4. Nah, di sini hasil perhitungan message-nya ini adalah hasil dari eh, perhitungan untuk luas dan juga eh, panjang kelilingnya. Untuk message itu dimasukkan nanti luas atau bisa juga keliling. Dan value itu hasil dari ini, dari fungsi luas dan juga fungsi kelilingnya. Dan di bawahnya kita menggunakan while true untuk melakukan programnya berulang-ulang sampai kita melakukan atau memberhentikannya secara manual. Nah, di sini jika kita mengetikkan n, nah di programnya di sini kan if is continue, di sini is continue ini cuman eh, variabel, bisa diubah misalnya a. Nah, maka untuk yang di bawahnya juga kita ubah menjadi a agar programnya tetap berjalan. Nah, jika kita masukkan n dan a tadi kan bernilai sama dengan n, berarti break, programnya otomatis berhenti dan langsung memprint yang di bawah ini, program selesai, terima kasih. Jika a-nya tidak nilai dengan n, maka programnya bakal ngulang-ulang terus sampai kita klik atau mengetik n. Oke, itu untuk program fungsi untuk dev. Mungkin di sini sebelum masuk ke yang berikutnya, ada pertanyaan atau ada yang diragukan, silakan ditanyakan langsung. Ada yang ingin ditanyakan nggak?
Oke, nggak ada yang diingin ditanyakan. Mungkin untuk malam ini sampai ke fungsi ini aja dulu. Karena rasanya untuk yang baca file dari file eksternal dan juga membuat eh, user user graphic interface belum oke. Gimana, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Soalnya di Eh, izin Bang, oke ya. maaf Bang sebelumnya ini Rizky Bang dari Ya, Fisika C23 Bang. ya, Saya mau nanya Bang, itu nanti untuk ujiannya apakah hanya sampai di sini materinya atau memang nanti sampai habis Bang? Soalnya materi dari Python ini dari tiap kelas di akhirnya lumayan berbeda Bang. ya. Kalau yang untuk Python biasanya untuk di materi yang diujiankan, kalau melihat dari tahun sebelumnya itu cuman sampai ke yang ini aja. Kalau untuk yang baca file dari file eksternal dan juga untuk GUI ini dan ya untuk simulasi itu nggak diujiankan kalau tahun lalu. Jadi cuman sampai sekedar pengkondisian if else, looping dan juga untuk def ini. Kalau untuk baca file dari luar, luar misalnya yang eksternal dan juga ini untuk GUI kan, ini untuk di project biasanya. Kalau tahun kemarin di ini fungsinya di project yang terpakai. Oke Bang, makasih banyak Bang. Oke, ada lagi nggak pertanyaan seputar eh pemrograman Python ini? Di sini sebenarnya untuk tutor itu eh lebih enak kalau jika ada yang bertanya. Jadi kita bisa tahu yang mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu. Kalau cuma menjelaskan sekedar menjelaskan ini nggak terlalu, nanti takutnya nggak terlalu paham, dan sebenarnya ini juga bisa dilihat dari modul-modul praktikumnya juga udah ada gitu kan. Jadi di sini cuma menekankan bagian mananya yang belum, yang rasanya masih diragukan atau kurang dipahami gitu. Jadi bisa langsung ditanyakan aja. Oke, ada yang ingin tanya nggak? Semuanya udah paham? Jika udah paham, mungkin di sini nggak ada lagi yang ingin tanya.
Oke, nggak ada yang ingin tanya. Jika tidak ada, oke, mungkin untuk program-program ini, contohnya nanti di sini tuh udah ada, oke, di sini Rahma Salsabila, silakan, Rahma. Izin bertanya Bang, saya Rahman Sabila dari Fisika C23. Mungkin untuk trik and trick untuk ujian besok gimana ya Bang? Dari Abang. Oh, oke. eh Mungkin sarannya atau kalau untuk ujian besok, ujian praktikumnya, yang pertama itu tentu kita yang keluar itu tidak jauh atau tidak jauh beda dari yang dipraktikumkan dari modul satu sampai modul yang sebelum apa? Sebelum yang graphic user interface itu, yang tahun lalu seperti itu yang keluar. Untuk apa tipsnya mungkin bisa lakuin aja atau coba karena terus untuk program-program yang ada di modul praktikumnya yang dari modul satu sampai modul terakhir itu buat ulang lagi di laptopnya masing-masing, dan jika masih kurang paham dari modul ataupun ada yang ragu, eh biasanya kalau abang pribadi dulu itu lihat YouTube dari YouTube. Nah, di YouTube ada namanya channel kelas terbuka. Di situ ada dia tutorial Python dari yang dasarnya sekali sampai ke yang udah tingkat profesionalnya, udah tingkat tingginya. Nah, di situ nggak cuman ditutorkan aja, di kelas terbuka ini juga dikasihnya contoh-contoh programnya sehingga kita lebih mudah memahami dari fungsi-fungsi seperti looping tadi, eh, perkondisian if else tadi, dan hal lain-lainnya. Nanti di akhir tutor ini bakal dikasih nanti link untuk ngakses ke ke link dari kode-kode ini untuk file-file programnya itu. Jadi mungkin bisa dipelajari dari itu aja. Kalau untuk tipsnya ya itu sih. Kalau dari Bang pribadi. Mungkin itu ya Bang. Baik Bang, makasih Bang. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, mungkin besok kan di praktikumnya eh enggak, di biasanya keluar yang eh, seperti ini, misalnya untuk menghitung nilai sesuatu. Nah, di sini kan udah masuk semuanya dari while, looping, dan juga pengkondisiannya for if dan else-nya. Ya lebih kurang seperti ini nantinya. Jadi tipsnya mungkin bisa dipahami bagi
kapan menggunakan well ini dan di mana harusnya kita letakkan if, else-nya, dan juga break tadi. Dan jangan lupa untuk setiap well itu kita kasih indentasinya. Nah, di Python itu mudah aja untuk mengidentifikasinya. Jika kelebihan inden maka bakal ada di sini eh, apa pemberitahuannya. Nah, di sini kan juga udah ada analisis kode analisisnya ya mungkin bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dasar aja. Jadi rasanya bisa dipahami. An indent does not match. Jadi indennya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Berarti antara kelebihan atau kekurangan. Jadi tinggal kita atur aja sampai tanda X-nya itu menghilang. Jika sebenarnya untuk di Python itu mudah aja. Semua kesalahan dan kesalahan sintak itu biasanya langsung diberitahu di programnya langsung. Ada di sini eh, X-nya dan kesalahannya langsung diberitahu gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, undefined name Su. Jadi eh, ini itu tidak terdeteksi di dalam programnya. Eh, Su ini nggak ada di fungsinya di dalam program. Berarti kita bisa langsung mengidentifikasi berarti Su ini salah gitu. Jadi langsung perbaiki aja. Sini tinggal menambahkan sum. Nah, X-nya menghilang. Ya itu aja untuk kali ini. Ada lagi yang ingin bertanya nggak kait pemrograman dan pemrograman Python ini? Jika tidak ada, mungkin kita bisa akhiri sesi yang malam ini. Oke, ada? Oke, Oke, sebenarnya kalau untuk tutor di APK itu lebih ditekankan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Jadi kalau untuk menjelaskan kurang rasanya, jadi nggak tahu teman-teman tuh ragunya di bagian mananya dan eh, jadi susah gitu. Jika ada yang bertanya, maka komunikasinya gitu lancar dan saya juga bisa menjelaskan lebih dalam terkait yang ditanyakan itu. Jika tidak ada, mungkin saya akhiri sampai di sini aja. Saya kembalikan ke ke Farazara. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Mahmuda. Mungkin di sini adik-adik udah paham ya, karena nggak ada lagi yang mau bertanya. Semoga apa yang Bang Mahmuda ajarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, makasih Bang. Masih muda aja. Iya, sama-sama.